Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa dipungkiri, kegembiraan itu mayoritas muncul dari senda gurau dan kelucuan atas tabiat atau perilaku atau kebiasaan seseorang, lewat kata maupun tingkah laku. Manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan perhatian dan respon dari orang lain, selalu saja butuh keceriaan dari orang lain atau dari dirinya sendiri, apabila ia memiliki kepekaan rasa atas humor. Dalam sejarah panjang tradisi Islam, kelucuan dan kekonyolan yang melahirkan tawa itu diketahui dimulai pada zaman dinasti Abbasiyah ketika dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad pada tahun 806 sampai 814 Masehi. Muncul nama Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, atau sering disebut juga dengan Abu Nawas, kemudian diikuti oleh Nasruddin Hoja, seorang sufi satirikal zaman dinasti sejak yang hidup di abad ke-13 Masehi. Dua nama itu begitu melegenda sehingga apabila seseorang suka membolak-balik logika normal lantas menjadi bahan tertawaan, kerap diidentikan dengan nama Abu Nawas atau Nasruddin Hoja. Mengapa dua nama itu begitu luar biasa dalam memainkan logika normal sehingga menjadi begitu lucunya? Karena mereka adalah para penyair atau sastrawan sufi yang cerdas dalam memaknai kehidupan dan penyelewengan-penyelewengan atas kondisi sosial yang terjadi. Sebenarnya, ada seseorang yang lebih ekstrim membangun kelucuan dibandingkan dua nama di atas dan dia hidup di zaman Rasulullah, bahkan amat sangat dekat dengan beliau. Rasulullah pun begitu cintanya kepada sahabat ini, Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah namanya. Lucunya mendekati bengal dan bagi sebagian orang terkesan keterlaluan. Meski cerita tentang Nuaiman jarang dibicarakan dan diceritakan, dibandingkan Abu Nawas, namun tidak sedikit buku dan kitab yang meriwayatkannya. Tidak ada tarikh yang mencatat secara tepat waktu Nuaiman dilahirkan, namun waktu meninggalnya diketahui pada tahun 652 Masehi. Nuaiman adalah penduduk Madinah dari kaum Ansar bergaris keturunan dari Bani An-Najjar dan satu umat Islam awal di Madinah. Pada saat Perang Badar, dia adalah Ashabul Badr dan turut berjihad bersama Rasulullah. Ia tidak hanya beraksi dalam Perang Badar, akan tetapi Uhud, Khandak dan perang utama lain. Ia selalu berada dekat dengan Rasulullah dengan sikap menghiburnya. Nuaiman dikenal sebagai seorang yang berhati ringan, cepat menjawab bila ditanya dan suka sekali bergurau, serta mencairkan suasana termasuk ketika ada Rasulullah. Di luar perilakunya yang lucu dan konyol itu, Nuaiman adalah seorang pemabuk berat dan alkoholik. Suatu ketika karena geramnya pada Nuaiman atas kebiasaan mabuknya itu, Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk menangkap lalu memukulinya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Kemudian ditangkaplah dia, lantas didera di hadapan banyak orang. Namun sungguh tak disangka, ternyata hal tersebut tidak membuat Nuaiman menjadi jera, namun justru makin melecehkan dengan tetap mabuk. Akhirnya Rasulullah merasa jengkel, walau sahabat yang baik tetapi kalau urusan hukum agama pastilah tak ada maaf bagi siapapun tak terkecuali Nuaiman. Rasulullah pun memerintahkan untuk sekali lagi menangkap serta memukulinya dengan rotan. Beberapa kali hal itu terjadi, namun Nuaiman masih juga mengulang perilakunya. Hingga Rasulullah merasa jengkel lalu sempat mengancam, dan Rasulullah pun meyakinkan dengan tegas bahwa ia dianggap keluar dari Islam. Beliau berujar, jika Nuaiman kembali meminum khamar maka bunuhlah. Teriakan kemarahan Rasulullah itu pun terdengar sampai ke telinga seorang sahabat yang bernama Umair. Mendengar ucapan keras Rasulullah tersebut, Umair menjadi ikut marah dan mengumpat, laknatullah alaihi, semoga Allah melaknatinya. Sungguh di luar dugaan ketika Umair dengan kemarahan itu, Rasulullah berada di dekatnya. Dengan kesabaran dan ketenangan, Rasulullah pun sesegera menepis emosi Umair dengan memegang bahunya sembari berkata, jangan mengatakan seperti itu. Sesungguhnya Nuaiman adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dosa besar seperti yang diperbuat oleh Nuaiman tidak meletakkan seseorang di luar jemaah dan rahmat Allah. Meski tegas, Rasulullah masih menaruh harapan besar terhadap Nuaiman untuk memperbaiki diri serta perbuatannya, terutama karena jasa dan pengorbanan masa lalunya sebagai veteran Perang Badar.
Oleh karena itu, Nuaiman bukanlah seseorang yang suka menyembunyikan tindakannya. Justru malah lebih mudah dia untuk mengakui kesalahannya lalu memohon ampunan kepada Allah. Inilah yang selalu dia lakukan sehingga selalu saja mendapat perhatian Rasulullah serta para sahabat yang setia menanti sekaligus menikmati ide kelucuannya. Ada beberapa perilaku Nuaiman yang sungguh membuat setiap orang tertawa, baik itu sahabat, bahkan Rasulullah pun dikerjainya. Ketika Nuaiman mentraktirkan Rasulullah suatu malam menjelang subuh, Nuaiman mabuk berat dan tak mungkin pulang. Tepat di depan masjid ia merebahkan badannya untuk sedikit menghilangkan kemabukannya. Ketika dia terbangun hari telah siang, maka Nuaiman merasa perutnya amat sangat lapar. Kebetulan saat dia menengok, tampak penjual makanan yang lewat di depan masjid tempat ia bersandar, dan tanpa pikir panjang Nuaiman pun langsung mencegat penjual makanan tersebut. Tanpa sengaja ekor matanya melihat Rasulullah sedang berada di dalam masjid. Nuaiman kemudian memesan 2 makanan lalu mencari Rasulullah di dalam masjid dan mengajaknya makan. Keduanya pun makan hingga habis. Saat makanan telah habis, Rasulullah kemudian berdiri hendak masuk ke masjid. Namun, Nuaiman mencegatnya sembari berkata, "Mau kemana engkau ya Rasul? Sepertinya tak ada beban, habis makan kok enak saja ditinggal, mau tidak bayar ya?" Ucap Nuaiman dengan ringan. Rasulullah pun menjawab, "Kan yang memesan dan menawariku makan bukannya kamu?" "Iya, memang betul ya Rasul, tetapi di mana-mana seorang raja atau pemimpin itu bukankah melayani, mengayomi, dan mentraktir anak buahnya? Masa aku yang harus bayar untuk seorang Nabi Allah?" kata Nuaiman. Melihat kelakuan Nuaiman, Rasulullah kemudian tersenyum dan merasa geli hatinya. Beliau pun mengeluarkan beberapa keping uang kemudian membayar makanan.